Oh, kamu mengalami hari yang buruk. 2 titik merah di pergelangan kakimu terlihat sangat buruk, kawan. Sepertinya kamu digigit ular. Kamu tidak tahu apakah ular itu berbisa atau tidak. Jadi inilah yang mungkin terjadi selanjutnya. Jika ular itu tidak berbisa, kamu beruntung. Kamu mungkin akan baik-baik saja. Namun, taring ular membawa ribuan bakteri dan ketika itu menembus kulit, makhluk-makhluk kecil ini masuk ke dalam darah untuk membuat kekacauan di dalam tubuh. Yang paling menakutkan adalah bakteri itu menyebabkan tetanus, kondisi parah yang tidak dapat disembuhkan jika kamu tidak segera mendapat pertolongan medis. Lebih buruk lagi, kamu mungkin orang Malang yang alergi air liur ular, seperti terhadap lebah atau kacang. Oh iya, kacang bisa juga membahayakan. Saat enzim dalam air liur bercampur dengan darah, tubuh mulai berusaha menyingkirkannya. Tubuh tidak sadar bahwa pada dasarnya ia melawan diri sendiri, sehingga konflik cepat meningkat, lalu kamu mulai merasa mual dan lemah. Akhirnya, kamu menjadi sulit bernapas dan bahkan bisa pingsan. Jadi, meskipun kamu digigit ular tidak berbisa, segeralah minta pertolongan. Lalu, ada juga kemungkinan lebih buruk, ular itu berbisa. Setiap spesies ular memiliki jenis bisa dengan sifat berbeda. Mari kita lihat. Bisa itu dapat memengaruhi jantung, saraf, otot, atau pembuluh darah. Itu semua selalu diawali dengan nyeri parah di tempat gigitan. Ular membuka mulut lebar-lebar, menusuk dagingmu dengan 2 taring atasnya, dan menyuntikkan bisa melalui saluran di dalamnya. Bisa langsung masuk ke aliran darah, dan saat itulah sihir hitam yang sebenarnya dimulai. Jika bekas gigitan terlihat jelas pada kulit halus dan tidak ada gejala yang lain, kemungkinan itu ular krait. Jika gigitan membengkak, kemungkinan itu ular kobra. Kamu akan langsung merasa pusing, panas, dan berkeringat. Tapi itu bukan efek bisa, itu dirimu. Kamu takut melihat bekas gigitan itu, lalu hormon adrenalin dan kortisol yang mengalir dari kelenjar adrenal ke dalam darah membuat wajahmu merah dan gemetar. Jantungmu berdebar sekarang. Itu membantu bisa menyebar lebih cepat. Tak lama kemudian, kamu akan mulai sakit perut dan kram. Enzim beracun dalam bisa ular bereaksi dengan darah, mencapai organ dalam dan otot. Semuanya berdekatan. Jadi, bisa ular menyerang semua itu dengan cepat dan agresif. Saat bisa menembus hati, ginjal, dan jantung, dan itu hanya butuh waktu sekitar 15 menit, bisa itu menyebar ke ujung saraf. Pada saat itu, kamu mulai kehilangan kontak dengan kenyataan. Pada awalnya, kelopak mata akan semakin berat. Otot kelopak mata adalah salah satu otot terkecil di tubuh dan memiliki sedikit saraf, sehingga menjadikannya sasaran empuk bisa. Lalu, bisa itu terus mengalir melalui sirkulasi darah, mengisi pembuluh darah yang lebih kecil seperti spons. Saat itu terjadi, saraf berhenti berfungsi dari kepala ke bawah karena mereka dikendalikan oleh otak. Semakin parah kan? Dari mata, rasa kebas menyebar ke seluruh wajah. Bibir dan pipi menjadi kencang, membuatmu terlihat seperti sedang kesal. Dalam 1 atau 2 jam, kamu akan kehilangan kemampuan untuk berbicara dan melihat. Saraf di wajah akan mati sepenuhnya. Tapi efek gigitan akan terus menjalar ke bawah, membuat lidah, rahang bawah, leher, diafragma mengalami kerusakan. Ya ampun, jika ini terjadi, kamu hampir tidak bisa diselamatkan. Jika diafragma berhenti merespons, paru-paru tidak dapat berfungsi dengan baik dan kamu berhenti bernapas. Dan kita seharusnya tidak melakukan itu. Namun, jika kamu cukup beruntung, gigitannya mungkin ringan dan kebas tidak akan memengaruhi sistem vital. Kebas masih akan menyebar dari kepala ke seluruh tubuh, tapi tidak akan bisa masuk jauh ke dalam menembus lapisan atas. Jari tangan dan kaki serta kulitmu mungkin akan kebas dan bahkan tidak dapat bergerak dengan benar. Tapi jika kamu masih bisa melihat dan bernapas, gejalanya mungkin hilang sendiri dalam beberapa hari. Tapi jangan berharap begitu, hubungi ambulans begitu kamu sadar ada yang tidak beres. Terakhir, semua ini mungkin sama sekali tidak relevan bagimu karena kamu tidak mati rasa, melainkan sakit jantung. Ular kobra maupun Elapidae memiliki bisa yang langsung mengincar jantung.
Saat bisa sampai di sana dan cukup cepat, itu mungkin membuat otot utama tubuhmu berdetak lebih cepat atau lebih lambat, serta menyebabkan detak tidak teratur. Ini membebani jantungmu. Kamu tahu harus bagaimana. Otot-otot lain juga bisa terpengaruh, terutama oleh bisa ular laut. Ular laut memiliki bisa khusus yang mengincar otot dan saat matamu menjadi berat, kamu mungkin juga merasakan kram. Pertama di perut, lalu dengan cepat menyebar ke lengan, kaki, dan dada. Kamu akan kesulitan bergerak karena otot menjadi kaku dan menyentuh apapun akan menjadi cobaan karena otot menjadi empuk. Pada akhirnya, bisa itu akan membuatmu berbaring di tempat tidur dan menunggu hingga hilang. Yah, tapi itu kalau hilang ya. Wah, mari kita berbaring saja. Sekarang, jika kamu melihat bekas gigitannya bengkak dan ada darah dari kedua tusukan itu, artinya kamu digigit ular beludak. Bisa ini memiliki sifat berbeda dan bahkan lebih menakutkan. Astaga, molekulnya lebih besar dan tidak dapat menyebar dengan cepat di aliran darah. Itu sebabnya bisa menuju ke kelenjar getah bening dan bertindak dari sana. Akibatnya bisanya lambat dan menyakitkan. Awalnya kamu hanya akan merasa takut dan pusing karena itu, lalu setelah 15 menit bisa akan mulai menyebar ke seluruh tubuh, dimulai dari area gigitan. Zat kental dan lengket akan mencemari darah, membuatnya menggumpal dan menyebabkan memar. Semakin tinggi, semakin banyak pula pengaruhnya pada tubuh, tapi efeknya lambat dibandingkan gigitan kobra dan Elapidae. Jika tidak mendapatkan pertolongan medis, kamu akan melihat pembengkakan akan bertambah besar setiap jam. Saat berjalan ke getah bening, bisa akan membuatnya melawan tubuhmu, sehingga membuat pembengkakan semakin besar. Getah bening adalah pertahanan utama tubuh. Ini adalah cairan yang mengandung sel darah putih yang melawan penyakit. Bisa masuk ke dalam barisan mereka dan menyebabkan kekacauan. Sel darah putih menyerangnya tanpa hasil dan bisa menyebar lebih jauh. Saat bisa mencapai kelenjar getah bening, kelenjar ini membengkak karena mati-matian berusaha menyingkirkan penyusup itu. Produksi getah bening meningkat dan bagian tubuh yang digigit semakin bengkak dari jam ke jam. Bergantung pada kekuatan dan jumlah bisa, tubuh akan membengkak pada hari kedua atau ketiga karena gigitan. Karena gigitannya di pergelangan kaki, seluruh kaki akan terpengaruh, kaki sampai pinggul. Kamu tentu tidak akan bisa berjalan dan duduk pun sulit. Satu-satunya harapan saat ini adalah berbaring dan mencoba tidak bergerak. Meski terlambat, masih ada kemungkinan tubuh akan sembuh sendiri. Tapi jika kamu bisa dibawa ke rumah sakit, bagaimana menurutmu? Ya, kamu tetap harus melakukannya. Tidak mungkin tidak. Saat digigit ular, kamu mungkin akan panik dan melakukan kesalahan. Jadi, tingkatkan peluangmu bertahan hidup dengan menenangkan diri. Rasa takut akan membuat jantung berdetak lebih cepat, memompa darah ke seluruh tubuh bersama bisa itu juga. Itu masih membutuhkan waktu untuk mencapai sirkulasi darah. Jadi, tetap tenang dan berbaring, jaga anggota tubuh yang digigit tetap di bawah jantung. Gravitasi akan melakukan tugasnya. Jangan mencoba mengisap bisa dari luka, bisa menyebar terlalu cepat bagimu untuk menolong diri sendiri. Kamu tidak akan bisa mengeluarkannya sedikit pun dengan cara ini, malah hanya meningkatkan detak jantung dengan menegang. Singkirkan pisau dan jangan pernah mencoba menyayat gigitan untuk mengeluarkan bisa. Seperti yang kubilang, bisa sudah ada dalam darah dan kamu dapat memperburuk keadaan dengan menyayat. Kalaupun tidak ada infeksi di dalam luka, kamu bisa terinfeksi dari pisau itu. Mengompresnya dengan es juga tak akan membantu. Udara dingin mencegah aliran darah normal, membuat bisa diam di tempat dan menyebabkan lebih banyak kerusakan di satu tempat. Bisa juga dapat membuat jaringan lebih rentan terhadap radang dingin. Kamu bisa kehilangan bagian tubuh. Hal yang sama berlaku untuk perban dan tourniquet yang ketat. Saat darah mengalir bebas, bisa akan menyebar tentu saja, tapi juga mengencerkannya, sehingga zat tersebut menjadi kurang kuat. Gigitan ular mungkin tidak seberbahaya yang kamu kira, tapi dengan menggunakan perban yang ketat, kamu bisa melipat gandakan kekuatannya. Hei, lihat, kamu berhasil selamat. Apa kamu benar-benar digigit ular atau hanya mimpi? Oh, gawat.